Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati Babul Miyahi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal labzulahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa rahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Bismillah, kitab Bulughul Maram. Di sini kita menerangkan tentang kitab bersuci, membahas bab tentang air. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Air laut itu suci dan bangkainya halal dimakan. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah. Lafaznya oleh Ibnu Abu Syaibah. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi. Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Jadi sahabat Nurul Alam, bahwa apa yang ada di laut itu semuanya halal dimakan. Ikan tongkol, ikan tuna, semua ikan dan juga bangkai-bangkainya juga boleh dimakan. Hadis kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu salasatu wa sahahahu Ahmad. Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuat najis. Diriwayatkan oleh Imam 3 dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Hadis ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatimin. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena sesuatu, kecuali sesuatu yang dapat mengalahkan atau mengubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai dhaif oleh Abu Hatim. Jadi ketika kita mempunyai air bersih, kita mempunyai air keran di ember, apabila kita tidak memasukkan sesuatu ke dalamnya, contoh saja seperti teh, susu, ataupun minyak wangi, ataupun mawar di dalamnya, dan air tersebut tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya, maka tetap boleh digunakan untuk bersuci. Beda halnya apabila kita mempunyai air di ember, air itu bersih, tidak kotor, tidak ada najisnya. Apabila kita celupkan susu ataupun sirup ke dalamnya, otomatis bau, rasa, dan warnanya pasti berubah. Maka air tersebut jangan digunakan untuk bersuci, jangan digunakan untuk berwudu, untuk mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Lanjut hadis keempat. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu wa launuhu binajasatin tahdusu fihi. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, air itu suci mensucikan kecuali apabila bau, rasa, dan warnanya menjadi berubah disebabkan oleh najis yang jatuh di dalamnya. Misalnya kita mempunyai
air di ember, kemudian kejatuhan tai cicak ataupun tai kucing dan kotoran-kotoran sehingga membuat hal tersebut menjadi berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air tersebut menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Lanjut hadis kelima. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa wa fil lafzin lam yanjus akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air telah mencapai 2 kulah, maka air tersebut tidak mengandung kotoran atau najis. Disebutkan dalam lafaz lain, maka air tersebut tidak najis. Diriwayatkan oleh Imam 4. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Contoh, apabila kita mempunyai bak mandi yang lebih dari 2 kulah, apabila bak mandi tersebut tidak mengandung kotoran ataupun najis, maka air tersebut tidak najis. Contohnya airnya itu kejatuhan tai cicak. Kan tai cicak itu kan kecil, otomatis tidak mungkin tai cicak ini bisa merubah baunya, rasanya, dan warnanya. Berarti air yang lebih dari 2 kulah itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Beda halnya apabila bak mandi tersebut kejatuhan tai kucing atau kotoran manusia, maka otomatis air tersebut bisa berubah warnanya, bisa berubah rasanya, bisa berubah baunya, maka air tersebut dihukumi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Lanjut hadis ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslimun. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mandi di dalam air yang diam atau tergenang sementara ia dalam keadaan junub. Contohnya, ketika kita sedang hadas besar, baik itu haid ataupun mimpi basah, dan kita ingin mandi junubnya dengan cara masuk ke dalam bak mandi, dan di mana bak mandi itu tidak dialiri dengan air, maka itu tidak boleh digunakan ya cara tersebut. Lanjut hadis ke-7. Walil Bukhari la yabluwanna ahadukum fil ma'i ad-daimi allazi la yajri summa yaktasilu fihi. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian kencing pada air diam yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya. Berarti ketika kita mempunyai bak mandi, kemudian bak mandi tersebut kita kencingin, dan itu tidak boleh digunakan ya untuk mandi, tidak boleh, jangan. Hadis ke-8. Wali muslimin minhu wali Abi Dawud wa la yaktasil fihi minal janabati. Disebutkan dalam riwayat Muslim, kemudian ia mandi dari air tersebut, dan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, dan janganlah ia mandi jinabah di dalamnya. Lanjut hadis ke-9. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasilal mar'atu bi faddir rajuli awir rajuli bi faddil mar'ati wal yagtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Hadis yang bersumber dari seorang sahabat Nabi, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita mandi dengan sisa air suaminya atau seorang lelaki mandi dengan sisa air istrinya, dan hendaklah keduanya menciduk air bersama. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Sanad hadis ini sahih. Hadis ke-10 dalil yang membolehkan hal tersebut. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan menggunakan air sisa istrinya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Jadi ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Lanjut hadis ke-11, wali ashabis sunani igtasala badu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyagtasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wasahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-11 disebutkan dalam riwayat para penulis As-Sunan. Seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di sebuah bak air. Lalu Nabi datang ingin mandi dari bak air itu juga. Sang istri berkata, "Sesungguhnya aku dalam keadaan junub." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak menyebabkan jinabah." Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi boleh ya menggunakan air dari sisa lawan jenis, karena Nabi pernah melakukannya. Lanjut hadis ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi akhrajahu Muslimun wa fi lafzin lahu falyurkihhu walitirmizi ukhrahunna au ulahunna. Hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing ialah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan debu tanah. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim lainnya, hendaknya ia menumpahkan isinya. Dan disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi yang terakhirnya ke-7 atau yang pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.